Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, alhamdulillah wa syukurillah, kita masih memiliki waktu untuk bersua kembali di Saung Herbal Qalbun Salim. Insya Allah pada kesempatan ini kami akan suguhkan satu tumbuhan yang termasuk tanaman hias. Sejatinya seperti itu. Tapi kadang-kadang mungkin ibu rumah tangga merasa enggan menanam tanaman ini karena tumbuhan ini walaupun termasuk tanaman hias, tapi tumbuh besar dan bercabang banyak. Tapi ironisnya kita bisa menemukan bunga yang indah ini di pekuburan-pekuburan. Dialah namanya bunga kemboja. Orang Sunda menyebutnya samoja, orang Jawa semboja, orang Gorontalo lamilate, dan mungkin yang disebut orang Sumbar, Sumatera Barat, Minang menyebutnya bunga pandan. Bunga ini ditemukan oleh salah satu seorang botani yang namanya Charles Flora ketika dia mengadakan perjalanan ke Amerika yang baru pada abad ke-6. Maka bunga ini diidentikan dengan namanya dia, Florella. Nah, ternyata bukan hanya kebaikan, keindahan yang dimiliki bunga ini, bahkan di Taiwan, di Thailand, Jepang, di Cina, ekstrak atau mungkin teh ya sudah dijadikan bunga kemboja ini sebagai minuman kesehatan. Bahkan dijadikan parfum, sebagian pengharum parfum maksudnya. Kedua, minuman kesehatan untuk memperbaiki kualitas pencernaan, mengobati gusi, radang tenggorokan. Bahkan di sisi lain juga dijadikan obat nyamuk. Adapun manfaat yang sungguh-sungguh menakjubkan ada beberapa, diantaranya sebagaimana digambarkan tadi. Ekstrak atau teh yang diseduh dari bunga kemboja ini memiliki manfaat satu, untuk menurunkan demam, panas tinggi. Kedua, mengobati gusi yang abses atau yang infeksi. Ya, bisa dikumur-kumur, nanti saya jelaskan untuk itu caranya. Ketiga, bisa mengobati radang tenggorokan. Entah itu difteri, keluar darah sedikit, atau sakit menelan. Selanjutnya ini juga yang disebut serbuk atau teh yang diseduh dari bunga kemboja ini mampu mengobati yang disebut kanker. Selain dari itu, bisa juga mengobati berbagai penyakit yang ada di pencernaan dan di tenggorokan, identik dengan pernapasan itu sendiri. Nah, bagaimana caranya bikin seduhan ini untuk obat-obat yang diperlukan? Penelitian menunjukkan, ya dari berbagai sumber saya dapatkan, ternyata kelopak bunga kemboja ini manfaat yang disebutkan tadi, cuci bersih kalau ingin buat serbuknya, jemur hingga ngerontang. Nah, berapa dosis yang diperlukan untuk yang tadi bisa dikonsumsi? Bisa 1 sendok hingga 2 sendok teh, jangan sendok makan. 1 sampai 2 sendok teh seduh dengan air panas. Biarkan beberapa saat, setelah hangat kuku, silahkan saring, minum. Insya Allah. Nah, manfaat lain ternyata bukan hanya bunganya saja bunga kemboja ini, daunnya pun bermanfaat. Misalkan di antara sahabat ada yang bisul, ambil sehelai daun kemboja, olesi minyak kelapa, lalu hangatkan, layukan di kompor sesaat, baru tempelkan. Proses untuk pematangan cepat, tapi kalau baru tumbuh, insya Allah bisa kempes kembali. Ketiga juga di sini masuk ya, yang disebut kulitnya, kulit batang. Ini juga manfaat untuk kaki yang pecah-pecah atau bengkak karena terpukul atau jatuh. Caranya ambil ya 2 telapak tangan, iris, tumbuk, halus, airnya 1 ember, diredam. Lakukan tiap hari untuk kaki pecah-pecah atau yang bengkak juga setiap hari. Kalau udah kempes nggak usah. Nah, untuk kaki pecah-pecah agak lama, rajinlah setiap mau tidur rendam dengan kulit kemboja ini. Lalu apalagi manfaat? Ini getahnya walaupun ya hati-hati. Ini bisa mengobati eksim, borok, luka apapun yang kaitan dengan kulit yang belum sembuh. Ambil getahnya, hati-hati tangan pakai tangan karena membuat tangan nanti iritasi. Kalau yang sehat ini jangan kena karena ini mengandung racun. Tapi racun itu manfaat kalau tidak berlebihan. Maka oleskan di bagian yang luka itu. Insya Allah kalau rutin Anda lakukan, ada kesembuhan. Yang lebih dahsyat lagi ini akarnya. Anda ambil sepotong akar
kemboja itu. Iris-iris, godok dengan air 2 gelas sisa segelas. Untuk apa manfaatnya? Untuk orang yang bukan biasa terjangkit penyakit gonorrea atau sifilis, kencing nanah. Nah, ini caranya seperti itu. Bukan hanya minum ini aja setiap hari lakukan, dan bertobat kepada Allah. Karena itu satu yang harus kita tinggalkan, jangan sampai terjadi kepada siapapun. Penyakit gonorrea ini sangat berbahaya. Sifilis ini, ya kencing nanah ini sangat berbahaya kalau tidak segera ditangani. Rajinlah minum akar kemboja ini. Insya Allah ada kesembuhan. Jika Allah menjawab doa Anda, pasti kalau Anda bertobat. Maka dari itu, jangan sekali-kali ragu, karena ini menurut berbagai penelitian dan berbagai sumber saya telusuri, manfaat bunga kemboja mulai dari tadi bunga, daun, lantas getah, kulit dan akar bermanfaat sekali. Selamat mencoba, mudah-mudahan ada kebaikan buat Anda dan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.